bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat bersedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melinasi seluruh utangnya. Demikianlah pula Bapakku di surga akan berbuat kepadamu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Abel, suster, ibu dan bapak, saudara-saudari terkasih, ketika orang melakukan perbuatan yang jahat kepada kita atau orang menyakiti hati kita, hal yang paling mudah adalah kita membalasnya dengan kebencian. Tetapi sebagai para pengikut Kristus, hendaknya tidak demikian. Injil hari ini memberikan gambaran tentang hal ini. Bagaimana Petrus yang datang kepada Yesus menyampaikan dan meminta nasihat kepada Yesus untuk memberikan pengajaran tentang pengampunan. Dan menurut hukum Taurat, ada batasan memberikan pengampunan sebanyak 7 kali. Tapi Yesus memberikan pengajaran yang baru bahwa pengampunan itu tidak hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terbatas. Inilah juga hal yang ditunjukkan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini, menunjukkan semangat pengampunan yang dilandasi dengan sikap untuk mau berkorban. Ia mau berkorban menggantikan salah seorang tahanan yang mau dihukum mati. Santo Maximilianus menawarkan diri untuk menggantikan tahanan ini dan akhirnya ia yang harus dihukum mati. Tetapi dalam pengalaman itu ia menunjukkan semangat pengorbanan dan mau mengampuni para tentara yang menghukumnya. Mari dalam peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe hari ini dan juga dengan ajaran Yesus tentang semangat pengampunan, kita boleh mewujudkan dalam pengalaman hidup kita. Memang tidak mudah untuk mengampuni, tetapi disitulah letak panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Santo Maximilianus Maria Kolbe, doakanlah kami.